Bisa mendengarkan suara saya, Bapak Ibu? Bisa, Bu. Sampun jelas, Bu. Oke, terima kasih Bu Dian. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, Kiai Muhammad Jauharul Ma'arif MPDI, Wakil Rektor 1, Dr. Haji Muhammad Ridwan Hambali LCMA, Wakil Rektor 2, Dr. Haji Yogi Prana Iza LCMA, Wakil Rektor 3, Dr. Nurul Huda MHI, Wakil Rektor 4, Dr. Hajah Ifa Khairia Ningrum SEMM. Yang kami banggakan, Kepala LPPM Unugiri, Dr. Muhammad Ivan Ariful Fatoni MSI, sekaligus jajaran Kepala Pusat LPPM Unugiri, Bapak Ibu Dekan, Kaprodi ataupun yang mewakili, serta Bapak Ibu dosen Unugiri yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan rahman dan rahimnya, sehingga kita semua bisa berkumpul dalam acara sosialisasi hibah internal pengabdian kepada masyarakat tahun 2023 dengan keadaan yang sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya selalu kita nantikan. Biqaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia, pada pagi hari ini saya Nurul Mahruza Yulia akan memandu acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan, yang kedua melantunkan sholawat Al-Fatih. Acara yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Subhanul Waton. Dilanjutkan dengan acara yang keempat yakni sambutan dan pengarahan dari Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri. Acara yang kelima acara inti dan acara selanjutnya ditutup dengan doa. Untuk membuka acara pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa membaca surah Al-Fatihah. Semoga acara pada pagi hari ini diberi kelancaran dan kemudahan, sehingga maksud dan tujuan kita dapat sukses dan tercapai dengan lancar. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin amin ya robbal alamin. Acara selanjutnya yakni melantunkan sholawat Al-Fatih. Gimana, Pak? وأصحابه
قدري ومقداره العظيم. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Subhanul Watan. Bapak Ibu tamu undangan dimohon untuk berdiri. Indonesia biladi anta unwanul fakhor
dalam imanmu, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, usapkah hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanmu, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, Indonesia negeriku, engkau panci martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Terima kasih. Bapak Ibu tamu undangan diperkenankan duduk kembali. Bapak Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya yakni sambutan dan pengarahan yang akan disampaikan oleh Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri kepada Kiai Muhammad Jauharul Ma'arif MPDI. Dipersilahkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wala haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati para pendeta, umum Sarbiri Sosial Foto, alhamdulillah hadir secara luring hari ini di Semarang. Semua wakil rektor 1 Dr. Kiai Haji Muhammad Alhamdulillah CMA, wakil 2 Dr. Kiai Haji Yogi dan Aiza LCMA, wakil 3 Dr. Komite MHI, wakil 4 Dr. Nyai Hajah Iva Khoirianingrum. Yang saya hormati para dekan, para kaprodi yang hadir secara luring pada kesempatan ini, Kepala LBPM Pak Dr. Ivan Ariful Fatoni beserta jajarannya, serta Bapak Ibu yang hadir secara daring melalui Zoom pada kesempatan ini. Pertama-tama kita sampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Kedua kalinya sallallahu wa salamuhu, semoga selalu dihaturkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi sehingga kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik, khususnya kepada kawan-kawan dari LPPM yang di bawah pimpinan Bapak Dr. Ivan Ariful Fatoni. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada kesempatan ini dalam rangka untuk bersama-sama mengikuti kegiatan sosialisasi PKM di Wonogiri. Yang kedua kalinya, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal yang kurang berkenan. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana yang telah kita canangkan bersama-sama di rapat-rapat pimpinan yang telah kita lakukan, bahwa kita telah merencanakan bersepakat untuk bersama-sama menuju World Class University tahun 2036. Jadi itu merupakan
cita-cita kita bersama, merupakan hasil dapat kita bersama. Karena itu kita berharap, kami berharap adalah kita bersama-sama untuk step by step menuju ke World Class University 2036. Dan salah satu di antaranya selain di bidang akademik dan penelitian yang juga sangat penting adalah pengabdian kepada masyarakat, yang mana di antara tridharma perguruan tinggi itu yang biasanya paling ketinggalan adalah dharma pengabdian kepada masyarakat. Padahal itu sangat penting karena pengabdian masyarakat itu juga merupakan bagian dari pengejauhan bidang akademik dan penelitian. Ada temuan-temuan bidang penelitian nanti bisa dihilirisasi di kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, pengabdian masyarakat juga sangat penting artinya bagi sebuah perguruan tinggi dalam rangka selain melaksanakan tugas perguruan tinggi, juga dalam rangka untuk branding, untuk membentuk citra positif perguruan tinggi di mata masyarakat. Tapi itu tujuan yang lain, ya. Tujuan yang utama adalah bagaimana agar kita di perguruan tinggi ini memiliki sense of responsibility, gitu ya, atas permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Kemudian kita berupaya untuk bersama-sama memecahkan dalam kegiatan-kegiatan kita. Salah satu di antaranya adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, saya yakin dengan kita melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, nanti secara tidak langsung branding citra perguruan tinggi kita akan naik. Dan ketika citra perguruan tinggi kita naik, maka kita akan semakin mudah ya untuk mengelola perguruan tinggi kita ini. Mahasiswa akan berbondong-bondong masuk di perguruan tinggi kita, dan selanjutnya. Dengan itu Bapak Ibu yang saya hormati, kita berharap kita bersama-sama untuk memaksimalkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini tidak hanya sekedar formalitas, tapi bagaimana agar diri kita, perguruan tinggi kita, manfaatnya dirasakan betul secara real oleh masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang sangat baik ini juga terima kasih ya, sebesar-besarnya kepada Ibu Wakil Rektor 4 ya, yang telah berupaya bagaimana agar mengatur APB kita sehingga insya Allah dana pengabdian pada masyarakat kita pada periode ini meningkat. Terima kasih karena dapat peran serta beliau dalam mengatur LAPB kita, mengatur APB kita tidak mungkin dana pengabdian masyarakat bisa akan disampaikan secara teknis oleh Pak Kepala LPPM. Bapak Ibu yang saya hormati, juga terima kasih kepada pada semua yang selama ini telah mengadakan kegiatan-kegiatan PKM yang bermanfaat untuk masyarakat, apalagi ada beberapa dosen kita yang telah berhasil untuk mendapatkan dana hibah pengabdian kepada masyarakat. Kita berharap ke depan lebih banyak lagi Bapak Ibu dosen kita, dosen pemukiri yang berhasil mendapatkan hibah penelitian hibah pengabdian kepada masyarakat, baik dari pemerintah maupun dari organisasi-organisasi non pemerintah. Untuk itu kami juga berharap kepada Pak Kepala LPPM serta jajaran untuk mencari terobosan-terobosan
mencari informasi-informasi tentang organisasi-organisasi pemerintah maupun non pemerintah yang bisa kita ajak bersama-sama berkolaborasi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Mereka memiliki dana, kita memiliki konsep, kita berkolaborasi, sehingga ke depan semakin banyak lagi dana pengabdian masyarakat dari pihak ketiga yang kita sandingkan dengan dana pengabdian masyarakat dari internal Wonogiri. Kita berharap ada terobosan-terobosan dari Pak Kepala KBBM. Saya yakin banyak sekali organisasi-organisasi pemerintah maupun pemerintah yang memiliki besar dari dalam negeri maupun luar negeri yang bisa kita ajak kerjasama kepada masyarakat. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita laksanakan kegiatan PKM ini dengan sebaik-baiknya dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas diri kita, bagaimana agar diri kita bermanfaat pada yang lain, dan dalam rangka untuk bersama-sama meningkatkan citra baik perguruan tinggi kita. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rektor. Semoga kita semua bisa menjalankan amanah ini dengan optimal dan dapat mencapai harapan para pimpinan untuk kebaikan Wonogiri. Baik, Bapak Ibu dosen yang dirahmati Allah, tibalah kita pada acara inti pada kegiatan sosialisasi hibah internal pengabdian kepada masyarakat tahun 2023. Pengarahan pertama akan disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Irfan Ariful Fatoni, MSI. Beliau akan menyampaikan terkait dengan pelaksanaan hibah internal Wonogiri. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umuri billahi. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Bapak Rektor Kyai Muhammad Jahawarul Ma'arif MPTI, Bapak Ibu Wakil Rektor, Bapak Dr. Haji Muhammad Ridwan Hambali LCMA, Bapak Dr. Haji Yogi Prana Izza LCMA, Bapak Dr. Nurul Huda MHI, dan Ibu Dr. Haji Hafifah Khairan Group SEMM. Yang saya hormati pula yang hadir pada kesempatan kali ini, Ibu Direktur Pascasarjana, Bapak Ibu Ketua Lembaga maupun Direktorat, Kampus, dan juga Kabid, Bapak Ibu Dekan, dan juga Bapak Ibu Kaprodi, dan juga semua di sini dosen-dosen Wonogiri yang hadir, ada 60 yang hadir Zoom maupun yang hadir secara offline di Smart Class, dan juga Bapak Ibu teknik di Wonogiri yang hadir. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmatnya kita semua dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah telah kita selesaikan program pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Wonogiri di tahun ini 2023. Nah, pada kesempatan kali ini nanti akan ada penjelasan terkait dengan panduan hibah pengabdian kepada masyarakat tahun 2023 yang kemarin sudah kami share di grup. Silakan jenengan download, kemudian ada juga pengumuman di website LPPM, silakan diakses ini. Nah, ini nanti pengabdiannya akan diikuti oleh semua dosen Wonogiri, baik dosen
sudah dosen MIDN sudah tetap maupun yang belum. Nah, nanti penjelasannya secara lengkap akan dijelaskan oleh Bapak Muhammad Yusuf Effendi MA selaku Ketua Pusat PKM dan KKN di LPPM. Sekaligus nanti hari ini sebagai launching dari call for proposal penerimaan hibah pengabdian kepada masyarakat yang akan jenengan ikuti nanti kurang lebih selama 2 bulan dari Juni sampai Juli. Nah, mungkin ada yang bertanya kenapa kok hanya 2 bulan? Biasanya kan lama. Memang kalau pengabdian ini kita memakan 2 bulan karena rencana kami untuk pengabdian hibah internal ini nanti akan masuk ke brigade semester ini, semester genap. Setelah itu kita akan melaksanakan KKN. KKN nanti kemungkinan di akhir Juli sampai Agustus. Nah, itu nanti akan bisa dilaporkan di semester depan pengabdian. Nah, jadi sudah kita setting waktunya seperti itu, Bapak Ibu. Dan ini juga sebagai pengganti SKS untuk libur pergantian semester. Jadi 12 SKS selama libur. Kalau saya tidak berani mengatakan ini wajib, ya, cuman ini pengganti SKS ya. Ya, gitu ya. Kalau nggak ngajikan ya mohon maaf, nggak dapat. Nah, harapannya dari program ini akan selalu konsisten tiap tahunnya. Jadi di semester ganjil nanti itu akan ada hibah penelitian. Kalau yang semester ini di akhir semester genap ini kita mengadakan hibah pengabdian. Itu rencana kita untuk tahun berikutnya. Nah, alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Bapak Rektor bahwa pagu untuk anggaran hibah internal pada tahun ini alhamdulillah naik dari tahun sebelumnya. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Yusuf. Saya tidak akan menjawab sekarang, tapi clue-nya 100%. Dari tahun kemarin. Terutama ini kami berterima kasih kepada Ibu Wakil Rektor 4, khususnya Bapak Rektor juga yang sudah merealisasikan program ini. Dan ini bisa menjadi pemicu dari teman-teman dosen di Unibri untuk lebih aktif dalam Tridharma, khususnya di pengabdian kepada masyarakat. Nah, tujuan dari hibah ini tentunya untuk meningkatkan kualitas dari pengabdian kita. Kalau selama ini mungkin pengabdiannya masih banyak yang asal-asalan gitu nih, untuk mungkin salah satu tridharma yang mungkin bisa dan tanda kutip diakali gitu nih. Cuma kita harus menghilangkan itu, jadi kita harus mulai sekarang untuk serius dalam semua dharma, terutama yang dalam pengabdian juga. Jadi kualitasnya harus kita tingkatkan. Nah, fungsinya apa untuk ini? Kita akan buat track record ya. Kita harus memperbaiki track record pengabdian kita. Jadi kalau kita punya track record yang baik dalam pengabdian, otomatis nanti kalau kita mengajukan hibah eksternal, ya itu akan peluangnya lebih besar. Hibah-hibah eksternal pengabdian itu banyak. Jadi kita harus membaca peluang itu. Jadi mulai sekarang kita harus menyusun track record untuk pengabdian ini supaya lebih baik. Nah, bahkan pengabdian ini untuk eksternal itu dananya lebih besar daripada penelitian. Itu belum pernah kita dapatkan. Belum pernah gitu. Saya belum. Jadi semoga setelah ini kita bisa mendapatkan hibah-hibah dari eksternal. Nah, informasi juga untuk sekarang ini juga dibuka untuk hibah Kosa Bangsa, yaitu program pengabdian baru. Jadi itu kolaborasi antara PT, beberapa PT yang klasternya yang kita Pratama ini bisa menjadi pelaksana, tetapi harus punya mitra atau partner di
PT yang Madya ke atas sebagai pendamping. Nah, itu kemarin sudah kita jajaki beberapa perguruan tinggi yang mungkin bisa menjadi partner nanti yang bisa masuk kriteria untuk ini nanti akan kita hubungi untuk menyusun bersama untuk Kosabangsa. Nah, di forum ini juga saya mengingatkan kepada Bapak Ibu yang luaran penelitian tahun kemarin belum dilaporkan, masih kami beri kesempatan sampai akhir bulan ini. Monggo dilaporkan laporannya. Boleh. Nanti akan kita share lagi linknya. Nanti akan kita share lagi linknya setelah belum untuk akhir ada 30% itu masih kata tujuh sampai 20 Sudah, Pak. Sudah. Tapi memang ada beberapa yang belum karena belum melaporkan kemarin. Itu masih kita tunggu sampai akhir bulan ini. Kemudian info juga untuk bulan Juli besok, insya Allah kita juga akan reward ya, ada reward ya seperti yang sudah dijanjikan tahun kemarin. Dari reward untuk diberikan di bulan Juli, insya Allah. Nah, tetapi untuk reward ini juga kita ambil dari Cinta, Bapak Ibu yang belum update Cinta, kami ingatkan untuk mengupdate Cintanya. Kalau bisa tiap bulan atau tiap minggu diupdate terus, baik Cinta maupun Garuda. Kalau Garuda itu kan perlunya kita match akun-akun yang ini duplikat itu kita match, kemudian supaya bisa masuk ke Cintanya. Nah, itu kami ingatkan untuk Bapak Ibu semuanya. Sebelum saya akhiri untuk sambutan saya, mungkin akan saya jelaskan dulu terkait dengan timeline dari program hibah pengabdian kepada masyarakat. Monggo minta tolong Bu Rifina untuk menampilkan. Oke, jadi kami sudah mengedarkan surat edaran terkait dengan pelaksanaan program hibah internal pengabdian kepada masyarakat. Ini kemarin surat dari kami. Next di jadwal. Nah, ini jadwal untuk pelaksanaannya, Bapak Ibu. Untuk yang hari ini 31 Mei itu ada launching dan sosialisasi. Kemudian waktu penyusunan proposal ini 10 hari dari tanggal 1 sampai 10 Juni 2023. Kemudian pengumpulan proposal tanggal 11 sampai 12 Juni. Kemudian setelah terkumpul maka akan kita adakan seleksi administrasi maupun seleksi substansi. Nanti ada review proposal antara tanggal 16 sampai 17 Juni 2023 nanti akan kita infokan lagi terkait reviewnya. Kemudian kita akan mendatangkan dari eksternal. Kemudian pelaksanaannya itu tanggal 18 Juni sampai 18 Juli 2023. Ini pelaksanaan kegiatannya di 18 Juni sampai 18 Juli itu. Kemudian ada laporan kemajuan di tanggal 15 Juli dan terakhir di laporan akhir tanggal 20 Juli 2023. Jadi harapannya kami akhir Juli sudah tuntas untuk pelaksanaan hibah pengabdian masyarakat. Setelah itu ada agenda lagi di LPPM juga KKN. Ini beruntun agendanya dari LPPM.
Enggak kan sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Pak Ivan. Acara selanjutnya yakni pemaparan pedoman dan template proposal hibah internal pengabdian kepada masyarakat yang akan dipandu oleh Kepala Pusat Pengabdian dan KKN kepada Bapak Yusuf Effendi MPDI. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Kiai Jauharul Ma'arif, MPDI selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, Bapak Wakil Rektor 1, Dr. Haji Emridwan Hambali SCFA, Bapak Wakil Rektor 2, Dr. Haji Yogi Prana Isa SCFA, Bapak Wakil Rektor 3, Dr. Nurul Huda MHI, Wakil Rektor 4, Dr. Haja Iqbal Marian Nurul SCNN. Setelah tidak lupa yang saya hormati Bapak Kepala LPPM Dr. Irfan Arifin Watoni dan seluruh jajaran serta Bapak Ibu dosen yang saya hormati dan hadir pada hari ini. Langsung saja terkait dengan program hibah internal PKM Wonogiri 2023, mohon di-share. Baik, Bapak Ibu yang hadir secara Zoom, apakah sudah bisa melihat PPT yang sudah dibagikan? Saged, bisa Pak. Nah, jadi langsung saja dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa untuk menghadapi globalisasi di segala bidang ini, maka diperlukan pendidikan yang tinggi yang mampu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, kemudian ilmuwan dan atau profesional yang berbudaya dan kreatif, yang toleran, demokratis, berkarakter, tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa. Nah, oleh karena itu, perguruan tinggi ini memiliki kewajiban dalam melaksanakan yang namanya tridharma, yaitu pendidikan, kemudian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yang ini dalam hal ini dituangkan dalam tridharma sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 20 Ayat 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Oke, nah, terus kemudian sebagai upaya dalam mendukung terlaksananya tridharma perguruan tinggi tersebut, maka Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri melalui Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat dan KKN, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LPPM ini menggulirkan program hibah internal pengabdian kepada masyarakat di tahun 2023 ini. Sehubungan dengan program hibah internal PKM Wonogiri 2023 ini, maka kami dari Kepala Pusat Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat dan KKN LPPM Wonogiri menyepakati bahwasanya telah menyusun ada 3 skema. 3 skema ini yang kemudian nanti bisa menjadi pilihan bagi Bapak dan Ibu untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di tahun 2023 ini. Nah, skema PKM yang pertama ini adalah pemberdayaan berbasis masyarakat. Kemudian skema yang kedua ini adalah pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah. Dan yang ketiga adalah pemberdayaan masyarakat berbasis kewirausahaan. Jadi ada 3 skema yang sudah kami susun
dan ini bisa menjadi pilihan bagi Bapak dan Ibu dalam melaksanakan pengabdian masyarakat di tahun 2023. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan satu persatu terkait dengan skema PKM yang sudah saya sampaikan tadi. Next. Oke. Jadi untuk pemberdayaan berbasis masyarakat ini, yang pertama ini ada tiga topik yang bisa dipilih. Ada dua topik yang nantinya bisa dipilih. Yang pertama adalah program pemberdayaan masyarakat pemula. Untuk program pemberdayaan masyarakat pemula ini merupakan program pemberdayaan masyarakat dengan tujuan untuk memberdayakan mitra dari kelompok masyarakat yang kurang produktif secara ekonomi. Jadi untuk masyarakat yang tergolong kurang produktif secara ekonomi ini, maka ini kami masukkan dalam program pemberdayaan masyarakat pemula. Kemudian yang kedua, ini adalah program pemberdayaan kemitraan masyarakat. Program pemberdayaan kemitraan masyarakat ini merupakan program pemberdayaan masyarakat dengan tujuan untuk memberdayakan mitra dari kelompok masyarakat yang produktif secara ekonomi. Jadi ada dua perbedaan di sini ya. Jadi yang pertama dan yang kedua ini memang hampir sama tetapi berbeda. Kalau yang pertama ini dikhususkan untuk mitranya ini adalah dari kelompok masyarakat yang kurang produktif secara ekonomi. Kemudian yang kedua, program pemberdayaan kemitraan masyarakat ini dikhususkan bagi masyarakat yang sudah produktif secara ekonomi. Nah, tujuan dari skema ini adalah tentunya membentuk atau mengembangkan sekelompok masyarakat dengan mandiri, yang mandiri secara ekonomi dan sosial. Kemudian membantu menciptakan ketentraman dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, serta meningkatkan keterampilan berpikir, membaca, dan menulis atau keterampilan lain yang dibutuhkan. Oke, selanjutnya. Skema yang kedua ini adalah pemberdayaan masyarakat berbasis kewirausahaan. Itu salah. Terlalu semangat ini. Oke, jadi yang kedua ini adalah pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah. Maaf, ada salah ketiknya. Jadi untuk program pemberdayaan berbasis wilayah ini itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah program pemberdayaan wilayah berbasis desa wisata. Nah, desa wisata ini yang kami pikirkan itu mulai dari ada mungkin ekowisata, ekowisata, naturwisata, dan juga agrowisata. Nah, ini merupakan program pemberdayaan masyarakat dengan tujuan untuk menumbuhkan atau meningkatkan kepedulian serta kesadaran masyarakat untuk mengelola potensi desa sebagai potensi pariwisata atau lokasi daya tarik wisata yang dapat dikomersilkan. Untuk mitranya sendiri dalam kegiatan ini adalah BUMDes atau selain BUMDes itu bisa disebut ada lagi kelompok sadar wisata atau Pokdarwis. Ini yang menjadi mitra. Jadi program yang pertama ini memang khusus. Nah, yang kedua ini adalah program pemberdayaan wilayah berbasis desa digital. Ini merupakan program pemberdayaan yang dikhususkan bagi pemerintah desa. Ya, jadi dalam hal ini nantinya ini meliputi penggunaan, kemudian pengelolaan, pengembangan aplikasi, peningkatan akses dan ketersediaan infrastruktur digital, pemberian edukasi kepada masyarakat dan penyediaan pelayanan publik. Misal contohnya pengadaan WiFi untuk desa kalau desa itu belum ada, misalkan seperti itu. Tapi nanti disesuaikan juga dengan budgetnya. Oke, nah yang ketiga ini adalah program pemberdayaan wilayah berbasis desa tangguh bencana. Ini merupakan program pemberdayaan yang tujuannya itu untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, pengelolaan sumber daya dalam rangka mengurangi risiko bencana dan meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi pengurangan risiko bencana. Ini kita tahu bahwasanya kalau di Bojonegoro itu kan wilayah yang terdampak bencana ini kan hampir di pinggiran. Nah, ini kan kalau kita urutkan kalau dari sisi timur itu ketika kemarau ini kesulitan air.
Terus kemudian melangkah agak ke barat sendiri kalau hujan ini rawan longsor. Ke barat lagi kalau hujan kebanjiran ini. Nah, ini kan resiko-resiko yang semacam ini perlu adanya penanganan. Apalagi sekarang itu banyak di pedesaan itu yang lahan-lahan tentunya ini yang lahan yang di dekat hutan, kawasan hutan banyak yang gundul karena adanya pola dari perilaku masyarakat ini yang tentunya ini perlu untuk diberikan sebuah edukasi seperti itu. Oke, selanjutnya yang selanjutnya, nah yang selanjutnya ini itu adalah program pemberdayaan berbasis kewirausahaan. Nah, program berbasis masyarakat, pemberdayaan masyarakat berbasis kewirausahaan ini kita bagi menjadi 3 topik. Jadi ada yang pertama ini adalah program kewirausahaan berbasis mahasiswa. Ini merupakan program pemberdayaan yang bertujuan menciptakan pelatihan dan pendampingan kewirausahaan masyarakat, mahasiswa yang merupakan keberlanjutan bagi mahasiswa yang dulunya ini pernah tergabung dalam program kreativitas mahasiswa. Ini skema berbasis kewirausahaan lainnya, ataupun mahasiswa yang sedang merintis usaha. Jadi program yang pertama ini, topik yang pertama ini memang dikhususkan untuk mahasiswa dan itu mahasiswa UNGI. Karena beberapa kemarin kan ada yang lolos untuk PKM, yang kreativitas mahasiswa itu. Nah, barangkali nanti kan memerlukan sentuhan pelatihan lebih lanjut lagi sehingga nanti kan ini juga akan berpengaruh juga bagi UNGI itu sendiri. Nah, yang kedua ini adalah program pemberdayaan mitra berbasis produk unggulan, di mana ini merupakan program pemberdayaan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dari koperasi, kemudian kelompok usaha masyarakat, UKM atau UMKM. Ini yang berperan memacu pertumbuhan produk atau jasa unggulan daerah untuk pasar dan negeri, dalam negeri dan pasar global. Intinya dalam program yang kedua ini, dalam topik yang kedua ini itu dikhususkan bagi UMKM atau koperasi yang sudah memiliki produk ini, dan nanti itu ada bukti bahwasanya itu sudah ada produk, dan mungkin itu juga bisa menjadi lanjutan dari KKN Bapak Ibu tahun lalu, di mana ada produk yang mungkin itu menjadi ikon desanya. Itu contoh kalau di yang desa yang dulu saya pernah tempat KKN di Kalicilik bersama dengan Pak Zen itu. Ini ada kita menghasilkan produk namanya Sadaria. Nah, itu sudah menjadi kemarin saya lihat itu menjadi oleh-oleh desa ketika ada mungkin Pak Camat ke sana juga diberikan itu. Nah, ini mungkin bisa kita lanjutkan ya, bisa saya lanjutkan lagi karena sudah ada produk unggulannya. Gitu. Oke, terima kasih. Nah, yang selanjutnya ini yang untuk topik yang ketiga ini adalah program pembinaan BUMDes. Kita tahu bahwasanya di Bojonegoro khususnya ini banyak BUMDes yang secara legalitas itu belum memiliki. Masih banyak BUMDes yang secara legalitas ini belum memiliki secara sahnya. Maka dari sini mungkin kita bisa membantu dalam sisi legalitasnya, mengurusinya, atau dari sisi manajemennya. Karena tidak sedikit dari BUMDes itu yang secara manajemen itu masih belum tertata. Nah, dan BUMDes itu menjadi badan usaha milik desa di mana menjadi penggerak ekonomi di masyarakat khususnya di desa. Oke, selanjutnya ini yang selanjutnya adalah tentang mitra. Nah, mitra programnya ini ada 4. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ada mitra yang produktif ekonomi, atau ada juga mitra yang mengarah pada bidang ekonomi produktif. Nah, mitra yang produktif secara ekonomi ini adalah masyarakat. Ya. Ini contohnya adalah kelompok pengrajin, kemudian kelompok nelayan, kelompok tani, kelompok ternak, yang setiap anggotanya ini memiliki karakter produktif secara ekonomi. Terus kemudian masyarakat industri rumah tangga, ini juga tergolong masyarakat yang produktif secara ekonomi, namun nanti harus dibuktikan dengan kepemilikan usaha bersifat individu atau perseorangan ini
nanti disyaratkan mempunyai karyawan minimal 4 orang. Itu di luar dari anggota keluarganya. Jadi kalau ada IRT yang anggotanya misalkan itu dari keluarganya sendiri 4, berarti tidak boleh, harus di luar itu. Terus kemudian masyarakat yang mohon maaf kurang produktif atau tidak produktif secara ekonomi, ini seperti sekolah, bisa PAUD, kemudian TK, LA, MI, SD, SMP, MTS, SMA, SMK, MA, Karang Taruna, kemudian kelompok ibu-ibu rumah tangga, kelompok anak-anak jalanan, RT, RW, dusun, desa, puskesmas atau posyandu, serta pesantren, itu juga termasuk kategori kurang produktif secara Ini kalau untuk wilayah selatan itu ada di Desa Jono itu ada kelompok pengrajin batik. Nah ini juga termasuk kelompok yang juga secara ekonomi sudah masuk dalam kategori produktif juga ini. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya mau. Oke, nah. Mungkin ini yang paling ditunggu-tunggu ini. Ini kalau diceritakan sejarahnya kok sampai 3 juta ini masalah luar biasa panjangnya. Negosiasinya agak alot, cuma alhamdulillah. Ini kan 3 juta per orang. Oke, nah untuk terkait dengan ini, maka untuk menjamin pelaksanaan dari skema pengabdian masyarakat ini, maka dari kami juga memikirkan ada beberapa syarat nantinya yang harus dipenuhi. Nah, ini saya mulai dengan ketentuan umum untuk kegiatannya. Jadi kegiatan PKM internal PKM tahun 2023 ini bersifat monotahun dengan waktu pelaksanaan maksimal 2 bulan, seperti yang sudah disampaikan oleh Kepala LPPN tadi. Terus yang kedua adalah usulan dana kegiatan ini maksimal, ini alhamdulillah ini kemarin di ACC dari Pak Rektor dan juga Ibu Wali Kepala yang sudah berbaik hati meningkatkan 100% dari dana kegiatan tahun lalu. Jadi sekarang dananya itu menjadi 3 juta untuk 1 protokolnya. Oke, kita ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Wali Kepala. Oke. Terus kemudian yang ketiga ini anggaran yang diinvestasikan ke mitra. Ya, jadi nanti ketika Bapak Ibu memutuskan ada dana yang diinvestasikan yang diberikan kepada mitra, ini adalah minimal 15% dari total dana kegiatan yang diajukan. Terus untuk konsep kegiatan ini merupakan hasil penelitian. Seharusnya memang harus seperti itu, merupakan hasil penelitian. Namun jika Bapak dan Ibu itu penelitiannya terdahulu, penelitian yang tahun lalu itu tidak sesuai dengan konsep pengabdian yang akan Bapak Ibu lakukan, maka panjenengan ini bisa melakukan analisis terlebih dahulu. Jadi dari analisis yang telah Bapak Ibu lakukan, ini nantinya menjadi dasar dalam penyusunan proposal. Terus kemudian yang keempat, konsep kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pelatihan dan pendampingan. Kalau penyuluhan kemarin kita menyepakati tidak diperbolehkan. Dengan estimasi akan lebih efektif, ya. Dengan alasan akan lebih efektif kalau dalam pengabdian ini dilakukan dengan cara pelatihan dan juga pendampingan. Terus kemudian konsep kegiatan ini melibatkan minimal itu 1 mitra, minimal 1 mitra yang harus dilibatkan. Kegiatan dilaksanakan oleh dosen baik dalam 1 prodi maupun lintas prodi dengan ketentuan 2 orang. Jika 2 orang berarti 1 ketua dan 1 anggota, atau 3 orang, 1 ketua dan 2 anggota. Jadi nanti ketua dan anggota memiliki kriterianya sendiri-sendiri. Terus kemudian kegiatan wajib melibatkan minimal 4 mahasiswa. Jadi minimal itu 4.
tidak boleh di bawah 4 mahasiswa dari 2 angkatan yang berbeda. Namun disarankan mahasiswa yang masuk kategori LBKM. Terus kemudian ketua dan anggota pengusul hanya boleh mengajukan 1 proposal saja dari seluruh skema kegiatan pada tahun yang sama. Yang menjadi ketua, yang menjadi anggota hanya boleh mengajukan 1 proposal. Tidak boleh kemudian anggotanya mengajukan proposal lagi sebagai ketua, tidak boleh, karena dananya terbatas. Terus kemudian permasalahan yang ditangani pada mitra ini minimal 2 bidang masalah yang membutuhkan kepakaran yang berbeda. Jadi nanti disarankan antara kedua dan anggota ini memiliki keilmuan yang berbeda, tetapi masih berhubungan dengan permasalahan yang akan ditangani di masyarakat. Terus kemudian kegiatan pengabdian ini haruslah merupakan bagian dari roadmap pengabdian prodi yang mengacu pada roadmap pengabdian universitas atau LPPM. Ini bisa Bapak Ibu lihat pada buku panduan di lampiran 15 tentang roadmap PKM Wonogiri. Jadi nanti prodi juga harus memiliki roadmap pengabdian, dan itu nanti dosen itu harus menyesuaikan dari roadmap tersebut. Karena ini penting Bapak Ibu, selalu ditanyakan terus-menerus ketika akreditasi itu kan selalu dipertanyakan roadmapnya sesuai enggak, sesuai apa enggak, begitu. Jadi monggo mulai hari ini nanti kita menyesuaikan apa yang kita lakukan dalam pengabdian ini sesuai dengan roadmap yang dimiliki prodi, yang tentunya itu mengacu pada roadmap LPPM atau universitas. Oke, selanjutnya berkaitan dengan pengusul. Ini persyaratan pengusul. Ketua pengusul itu yang pertama itu harus merupakan dosen tetap Wonogiri dan ber-NIDN. Kalau belum ber-NIDN, walaupun dosen tetap berarti tidak boleh. Ini mudah. Terus yang kedua, ini memiliki jabatan fungsional, ini akademik, yaitu asisten ahli. Jadi minimalnya ini asisten ahli. Ya. Ya, kita kasih minimal. Jadi memiliki jabatan fungsional akademik ini minimal asisten ahli. Kalau maksimalnya nanti berarti kalau ada minimal harus ada maksimalnya, nanti ya Bapak. Untuk yang ketiga ini memiliki SINTA skor overallnya ini minimal 50. 50 itu untuk bidang saintek. Jadi yang saintek itu SINTA skor overallnya itu harus 50 dan sosum itu 25. Itu menaikkan di mana Update. Nah, jadi Bapak Ibu tadi dari Kepala LPPM mengatakan harus ada sintanya. Nah, ini salah satunya tidak hanya untuk ribet sebenarnya, tapi juga untuk persyaratan sebagai ketua pengusul. Gitu. Dan ini akan naiknya akan lebih signifikan lagi kalau dalam penelitian. Gitu. Terus kemudian yang keempat ini memiliki rekam jejak keilmuan yang relevan dengan judul kegiatan yang diusulkan. Gitu. Oke, selanjutnya persyaratan pengusul untuk anggota pengusul pertama atau anggota pengusul 1 merupakan dosen tetap Wonogiri dan ber-NIDN, kemudian memiliki SINTA skor overallnya ini minimal 25 untuk saintek dan 15 untuk bidang sosum dan juga seni. Kemudian memiliki rekam jejak keilmuan yang relevan dengan judul kegiatan yang diusulkan. Nah, berarti untuk anggota pengusul itu tidak terpaut dengan jabatan fungsional. Meskipun itu masih asisten ahli atau masih kepengurusan untuk asisten ahli, maka diperbolehkan menjadi anggota pengusul 1. Yang penting SINTA skor overallnya itu untuk saintek itu 25 dan sosum itu adalah 15. Oke, selanjutnya di slide selanjutnya untuk persyaratan pengusul anggota kedua ini merupakan dosen Wonogiri. Ini walaupun belum ber-NIDN atau proses NIDN namun belum keluar, tidak masalah. Ini bisa menjadi anggota pengusul kedua. Memiliki pendidikan minimal magister atau dalam proses studi lanjut S2.
Kemudian memiliki rekam jejak keilmuan yang relevan dengan judul kegiatan yang diusulkan. Jadi tidak terpaut juga pada Jafud dan juga Sinta skor overallnya meskipun non tidak apa-apa. Jadi tidak masalah, bisa menjadi anggota pengusul kedua. Nah, terus kemudian bagaimana untuk yang tubel? Bagaimana untuk yang tubel? Misal ada dosen yang secara Sinta skor overallnya ini itu sudah memenuhi menjadi ketua, tapi karena kondisinya beliaunya ini sedang tubel. Ini bagaimana? Maka boleh untuk menjadi anggota. Namun anggotanya anggota kedua, tidak anggota ketiga. Jadi anggota kedua. Untuk yang tubel dan anggota pertama, anggota pertama. Meskipun Sinta skor overallnya itu sudah memenuhi sebagai ketua, tapi karena tubel maka hanya diperbolehkan menjadi anggota. Terus kemudian terkait dengan kosa bangsa yang disampaikan oleh Pak Ivan tadi, seandainya ada dosen dari Wonogiri itu yang mengikuti program kosa bangsa dan alhamdulillah misalkan itu didanai proposalnya, maka kalau statusnya itu dia menjadi ketua, di proposal pelaksana ini menjadi ketua dan di proposal hibah PKM ini juga menjadi ketua, maka itu juga harus berubah. Yang di PKM hibah internal ini tidak boleh jadi ketuanya. Artinya harus bertukar posisi dengan anggotanya. Jadi yang nanti menjadi ketua adalah anggotanya. Gitu. Oke. Terus kemudian ini adalah alur proposalnya, alur pengusulan proposalnya. Jadi untuk alur pengusulan proposal ini bisa Bapak Ibu lihat. Jadi nanti mulai dari pengumuman dan juga sosialisasi. Ya, selanjutnya adalah Bapak Ibu ini melakukan unggah proposal. Terus setelah proposal itu diunggah maka akan masuk di LPPM untuk dilihat apakah ini nanti disetujui atau tidak. Jika dari proposal yang telah diunggah ini tidak memenuhi syarat ketentuan yang sudah kami tetapkan, maka ini ada dua kemungkinan, ditolak atau diterima. Diterima itu berarti sudah memenuhi persyaratan secara penulisannya. Nah, kalau kemudian ini ditolak maka tidak lolos. Nah, kalau kemudian ini proposalnya ini disetujui maka ada tahap kedua yaitu seleksi administrasi. Nah, seleksi administrasi ini jika nantinya proposal Bapak dan Ibu ini kemudian tidak lolos, maka kami masih memberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan. Nah, tentunya perbaikan ini kalau kemudian Bapak Ibu tidak memperbaiki proposalnya kembali dalam waktu yang sudah kami tentukan, maka ketika waktunya itu sudah kami tutup, maka tidak bisa untuk mengusulkan proposal tersebut dan akhirnya tidak lolos. Kemudian bagi proposal yang lolos secara administrasi, maka ini kemudian ada seleksi substansinya dan ini nanti akan dilakukan oleh reviewer. Dilakukan oleh reviewer yang sudah kami tetapkan. Terus kemudian kalau dari reviewer mengatakan bahwasanya proposal Bapak Ibu ini lolos, maka kemudian kami melakukan penetapan. Nah, penetapan ini selanjutnya yaitu kita akan melakukan kontrak pengabdian dan ini ada pendanaannya. Sebelum pelaksanaan maka kami akan menurunkan dananya tersebut. Tapi untuk termin pertama ini sebesar 60%. Kalau biasanya tahun lalu itu kan 70%. Nah ini 60%. Setelah itu kemudian pelaksanaan. Setelah pelaksanaan selesai dilanjutkan dengan laporan kemajuan. Nah ada beberapa yang mungkin nanti ini harus Bapak Ibu perhatikan terkait dengan laporan kemajuan dan itu bisa dilihat dengan bersama di buku pedoman yang sudah dibagikan. Nah, kemudian laporan kemajuan ini akan kami monef juga. Nah, hasil dari monef ini nanti yang nantinya itu menentukan apakah Bapak Ibu proposalnya ini bisa mendapatkan dana termin kedua atau tidaknya. Karena ketika hasil monef ini menunjukkan tidak memenuhi, maka tidak bisa dilanjut. Akhirnya tidak bisa memperoleh pendanaan sisanya tadi yaitu 40%.
Kalau kemudian dari hasil monet ini dinyatakan memenuhi, maka tugas Bapak Ibu adalah membuat laporan akhir. Jika laporan akhir itu sudah terpenuhi, maka dari universitas akan memberikan pendanaan sebesar 40%. Jadi lengkap 100%. Nah, dari sini kemudian nanti akan ada penilaian luaran. Nah, penilaian luaran setelah Anda selesai, ya, panjenengan semua sudah selesai penilaian luaran, maka selesailah alur dari hibah internal PKM di tahun 2023 ini. Dan itu nanti luarannya itu bisa kemudian diajukan untuk hibah di tahun 2023, gitu Pak ya. Oke, selanjutnya ini selanjutnya adalah tentang ketentuan penggunaan anggaran. Di mana dalam ketentuannya ini komponen biaya upah dan jasa ini maksimal 25%. Kemudian komponen teknologi dan inovasi ini minimal 25%. Terus komponen biaya pelatihan ini maksimal 30%, tidak boleh melebihi angka 30%. Kemudian komponen biaya perjalanan dalam negeri ini maksimal juga 20%. Jadi Pak Mufid tidak boleh jalan-jalan jauh-jauh Pak ya. Gitu. Oke, nah selanjutnya adalah komponen biaya pendampingan ini maksimal juga 10% untuk pendampingan. Nah, kemudian komponen biaya lainnya ini maksimal 5%. Oke, next. Ini adalah jadwal kegiatannya. Ini terkait dengan jadwal kegiatan bersama dengan yang sudah disampaikan oleh Pak Kepala LPPM tadi, mulai dari pengumuman hibah sampai pada penilaian luaran. Oke, selanjutnya. Oke, sudah? Oke, baik. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah presentasi yang bisa kami sampaikan. Ada kurang dan lebihnya, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Itu tadi penjelasan dari Kepala LPPM dan juga Kepala Pusat Pengabdian dan KKN. Dimatikan aja. Oke. Apakah dari pemaparan dari Bapak Kepala LPPM dan Bapak Kepala Pusat Pengabdian ada yang perlu dipertanyakan, Bapak Ibu? Kami akan membuka dua penanya dalam satu sesi ini. Di chat Zoom ada satu orang yang angkat tangan. Ini Zoom dulu ya Pak Mufid ya. Oke. Oke. Untuk Bu Royhatur Rahmah di Zoom. Bisa terdengar ya Bu Royhatur Rahmah? Bisa. Oke. Terima kasih. Untuk Pak Yusuf, tadi kan sudah dijelaskan tentang bagaimana kriteria yang boleh untuk dilakukan pengabdian. Tapi di situ belum ada jaraknya itu maksimal berapa, Pak? Atau hanya lingkup Bojonegoro kah? Kan ini banyak ya dosen-dosen yang tidak asli Bojonegoro, ada yang Tuban, mungkin kadang mikir saya mengambil yang dekat rumah atau kayak gitu boleh atau tidak, atau bagaimana. Terima kasih. Oke, bisa didapat ya pertanyaan dari Bu Royhatur Rahmah. Saya ulangi untuk Bapak Ibu yang mungkin tidak mendengar di ruangan, beliau menanyakan apakah ada jarak minimal ataupun maksimal atau ada ketentuan terkait dengan wilayah dari pengabdian internal ini. Monggo Pak Ivan mau menjawabnya atau Pak Yusuf? Oh, monggo Pak Yusuf. Bisa Pak, ini Pak. Oke, terima kasih Bu Royla atas pertanyaannya. Jadi kemarin sudah
kita diskusikan juga dengan direktur dan juga rektor. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dari Ibu Wayman. Jadi kemarin kita sudah Kalau kemarin kita sudah membahas yang tersebut dengan Pak Rektor, Ibu Rektor dan juga Pak Rektor, bahwasanya untuk kegiatan PKM ini dikhususkan untuk Kabupaten Bojonegoro dan untuk sasarannya diundangkan dikhususkan kalau bisa ini adalah warga Nahdi seperti itu. Jadi dikhususkan. Ini sudah arahnya begitu. Mungkin karena tadi lupa untuk menyampaikan. Jadi dikhususkan di Kabupaten Bojonegoro dan warga Nahdi itu Bu Monika yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Yusuf. Bisa dipahami ya Bapak Ibu semuanya bahwa memang atas arahan Bapak Rektor dan juga para pimpinan kegiatan pengabdian ini memang kita arahkan ke wilayah Bojonegoro dan juga warga Nahdien. Kata nih Pak Yusuf ya. Ya. Ini ada lagi yang bertanya. Sebentar ya Pak Ongkit, ya Pak ya. Ini ada Bu Romadiana. Bu Romadiana bisa mendengar saya? Bu Yulia, suara saya sudah terdengar ya? Oh ya. Oke. Pertanyaan saya tadi terkait dengan biaya, Pak Yusuf. Kalau nggak salah kan tadi ada komponen biaya upah dan jasa sama biaya perjalanan. Nah, yang bisa tim pengusul itu yang mana ya Pak? Maksud saya begini, misalnya kan tadi ada 4 mahasiswa ya Pak ya. Nah, kita minta 4 mahasiswa ini sebagai tim teknis, apakah boleh kita memberikan upah kepada mereka atau mungkin upahnya ini upah untuk siapa gitu Pak Yusuf? Nah, perjalanan ini untuk tim pengusul juga atau mungkin perjalanan bagi siapa? Mungkin itu. Baik, langsung saya jawab saja. Oke, langsung saya jawab saja. Oke, terima kasih Bu Romadiana terkait dengan tadi yang ditanyakan adalah komponen biaya upah ya. Komponen biaya upah ini saya coba dulu. Terkait dengan komponen biaya upah dan jasa ini, larangannya adalah pastikan komponen upah dan jasa ini nanti diperincikan, mencantumkan nama, jumlah, dan posisinya. Terus kemudian perincian per kegiatan ini nanti juga diperlukan, namun juga harus dipastikan bahwasanya tidak ada duplikasi terkait dengan penganggarannya. Terus untuk pelaksana, kemudian pendamping, mitra, dan mahasiswa ini tidak berhak memperoleh upah dan jasa dari komponen biaya ini. Jadi komponen biaya ini hanya diperuntukkan untuk pemateri yang didatangkan dari luar atau di luar dari tim pelaksana, mitra, dan juga mahasiswa. Begitu. Terus untuk yang kedua tadi terkait dengan komponen biaya tadi perjalanan gitu. Nah, untuk komponen biaya perjalanan dalam negeri, untuk komponennya ini seluruh kegiatan pada komponen perjalanan ini tidak diperuntukkan untuk kegiatan dengan menggunakan ruangan hotel atau biaya rapat berempat itu tidak boleh, atau full day itu juga tidak boleh, atau LD juga tidak boleh, dan biaya konsumsi serta kegiatan yang tadinya ini direncanakan untuk dilaksanakan di luar ini diarahkan untuk diadakan secara daring atau online demi efisiensi biaya itu. Terus kemudian perjalanan dinas ini harus berkaitan dengan pengembangan teknologi dan inovasi yang diusulkan. Kalau tidak berhubungan, tidak bisa, misalkan
dalam perjalanan nanti ada sebuah destinasi yang dilewati itu ya nggak boleh mampir, masuk itu nggak boleh. Jadi harus ini berkaitan dengan pengembangan teknologi dan inovasi ya. Kata yang sering terdengar Pak itu. Oke, nah yang ketiga ini adalah perjalanan dinas yang dianggarkan ini harus memiliki kaitan substansial dengan pengembangan teknologi dan inovasi yang nantinya ini diajukan dan mengarahkan ke kegiatan daring untuk efisiensi anggaran. Terus kemudian perjalanan yang dianggarkan ini hanya diperbolehkan untuk di dalam negeri dengan mengacu pada satuan biaya yang telah diatur di PMK. Gitu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yusuf. Sambil menambahi ya, kemarin pengarahan dari Bu Iva juga harus disesuaikan dengan SK SBU yang sudah ditetapkan oleh Direktorat 4. Leres gitu. Jadi Bapak Ibu kalau mau membuat proposalnya silakan juga disesuaikan dengan SBU itu. Baik, selanjutnya dari yang ada di offline ya, ada di ruang smart class ini, monggo Pak Mufid bisa menanyakan sesuatu. Masuk mau tanya. Terima kasih Bu. Mau tanya terkait luaran, karena saya hitung untuk orang untuk luaran dari masuk ke jurnal. Karena belum disebutkan, mungkin itu masuk. Terus yang kedua, apa ada lebihannya? Gimana kalau dibuat persen langsung untuk ini berapa uangnya langsung gimana? Jadi punya anak ketika yang saya mahasiswa itu tadi maksud langsung nominal. Bagaimana Pak Yusuf? Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Opit. Ini terkait dengan luaran. Oke, ini terkait dengan luaran program itu. Jadi kami itu ada luaran wajib, ada luaran tambahan. Cuma itu berbeda. Kalau tambahan kalau dari TV itu ada. Kalau kita sudah luaran tambahan itu juga ada dana tambahan. Tapi kalau di sini ada mengajukan luaran tambahan, insya Allah nanti menjadi dihitung tahun akhir. Maksudnya gitu. Nah, cerita banyak nanti dihitung. Terkait dengan luaran itu, terkait luaran wajib itu yang jelas ada laporan kegiatan itu jelas dengan format sesuai dengan yang apa yang sudah ada di buku pedoman. Terus kemudian publikasi ini artikel ilmiah pada jurnal nasional. Minimal itu jurnal nasional dan terakreditasi tidak apa-apa. Tapi kalau penelitian yang besar berarti saya yang terakreditasi. Kalau nanti saya langsung ada apa beberapa jurnal Kemas yang itu sudah terakreditasi sampai sekitar 3. Gitu. Terus yang kedua ada pembukaan ini buku. Jadi nanti bisa dijadikan sebagai buku barang jadi satu pembukaan itu juga bisa. Dan juga laporan kegiatan pada media digital. Ini nanti bisa di surat kabar, kos atau ada boleh tidak apa-apa itu. Nah, terkait dengan poin A dan poin B tadi, artikel dan pembukaan itu Bapak Ibu boleh memilih salah satu. Kita dalam masalah. Tapi mau keduanya, alhamdulillah juga lebih baik karena nanti ilmunya double. Terus terkait dengan pertanyaan yang kedua tadi, apa tidak sebaiknya itu dirincikan adalah itu sebenarnya tadi itu pembahasan nafsi saya klasik. Cuma terkait dengan kenapa kemudian kita mengarah di masyarakat mahasiswa SPKN, barangkali nanti itu bisa dihitung SKS ya. Nah, jadi SKS bisa dimasukkan jadi berapa SKS gitu. Ya, coba terima kasih. Coba terima kasih. Apa yang Pak Amir pegang? Kalau kalian ya bisa. Indomian. Oke, jadi itu yang bisa saya jelaskan Pak Amir. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Yusuf dan Pak Mufid. Monggo ada dari Bu
Bu Hana dari MSA. Monggo. Baik, terima kasih. Itu kan terkait dengan skema ya. Saya skemanya lebih ke bagaimana masyarakat ada produktif gitu ya. Nah, ini kan prodinya gitu. Boleh kan pengabdian kita itu untuk meningkatkan kesadaran di masyarakat, karena kalau dulu itu datanya ini ya jadi banyak sekali perkembangan di WA gitu kan. Kita ini sebenarnya kan. Nah, maksudnya kalau kami misalnya mau angkat itu masuk skema yang mana gitu. Oke, karena itu kan kita berpengennya tuh pengabdiannya ya tentu sesuai dengan pemikiran gitu misalnya itu. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saya jawab. Apa terbukti karena ibu ini kan masih bingung untuk memilih skemanya ini skema mana dengan topiknya ini yang dipilih apa. Berdasarkan dari apa yang ibu sampaikan, maka saya menyarankan untuk di program pemberdayaan masyarakat pemula, karena ini lebih ke arah masyarakat yang kurang produktif secara ekonomi. Gitu. Jadi memberikan pelatihan, pendampingan dalam hal mungkin terkait dengan tadi kan tujuannya salah satunya ini kan mitranya nanti bisa menyadari terkait dengan kalau hukum bagaimana tata cara perceraian yang baik dan benar kan kayak gitu. Nggak boleh penjualan yang jelas itu kalau penjualan itu tidak diperbolehkan gitu. Nah, jadi salah satunya nanti mungkin bisa meningkatkan pemahaman dan apa edukasi tentang hukum-hukum syariah. Terus apa lagi itu nanti ada katanya data jadi lebih valid dan valid bagi ibu. Apalagi kalau sekarang masalah banyak dan biasanya masih tentang itu sudah semua. Oke, jadi maksudnya itu bisa bisa di apa namanya skemanya itu yang tadi untuk pemberdayaan berbasis masyarakat dengan topiknya itu adalah pemberdayaan masyarakat pemula, gitu. Atau mungkin ibu bisa memberikan pelatihan kepada orang-orang ini kan kalau di desa itu Pak asistennya Pak Udin PPN, gitu. Nah, PPN ini bukan satu kecamatan, misalnya diberikan pelatihan atau pendampingan terkait diberikan pemahamannya, itu juga bisa. Insya Allah juga 3 juta tambah nanti dari pribadi, insya Allah juga. Amalnya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Apakah sudah ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Sudah, oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Oke, monggo Pak Ivan mau menambahkan. Pertanyaan terkait kalau saat ini dari yang sudah ambil promosi di pengajian kemarin ada 11. Itu silakan kalau mau dilanjutkan di internal, tapi nanti kalau misalkan itu alhamdulillah diterima di Bima itu ya mohon maaf jangan tidak akan di internal. Jadi nanti kalau misalnya lolos yang Bima nanti pakai yang di Bima. Namun nanti kalau tidak lolos di Bima ya di danai oleh internal. Ya sudah lanjutannya Bima kemudian. Dan kalau berjalan untuk yang Bima semoga tepat waktu awal bulan Juni ini insya pengumuman. Semoga amin. Boleh. Oke. Terima kasih Pak Ivan. Mohon maaf ada pertanyaan lagi Pak Ivan dari Pak Ridwan di kolom chat Zoom. Beliau bertanya,
Pak Kepala LPPM, jika ada dosen yang tidak ikut pengabdian, apakah ada sanksinya? Itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah ada sanksi juga jika luaran yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dari LPPM? Berikut. Oh, ada 3. Yang satu lagi adalah kalau ada dosen pengabdi yang cuma gandul alias titip nama, apa ada sanksinya? Ayo Mas. Monggo Pak Ivan. Gandul truk. Jawabannya meskipun gandul tapi kalau bisa menambah dada tidak apa-apa. Terima kasih Bapak Ivan atas pertanyaannya. Yang pertama, tidak ada yang mengikuti perhatian. Dulu Mbak, ini wajib ini. Jadi terasa Pak itu ini wajib untuk semua dosen, karena ini untuk menjadi sebagai sangat sudah dan Pulau rumahnya tidak sesuai dengan ketentuan dari LPPM. Memang biasanya kalau kita rencanakan, misalnya kita ingin terbit di jurnal A, tapi kemudian realisasinya kita ditolak. Silakan, pindah jurnal juga boleh. Cuma itu sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan terkait dengan pengeluaran wajib. Ya, kalau tidak ada pengeluaran, mohon maaf untuk yang selanjutnya tahap 2 yang pencairan 40% itu tidak bisa ditangkap. Kemudian ketiga, kalau ada dosen pengabdian yang cuma gandul asli nama, kita tidak tahu yang mana titik ini serius. Seperti yang saya katakan tadi ya, kita harus meningkatkan kualitas pengabdian kita, jadi harus serius untuk melaksanakan pengabdian ini. Jadi itu dari saya. Mungkin ada tambahan dari Pak Yusuf. Pak Yusuf. Monggo Pak Rektor. Terima kasih. Ini kita laksanakan dengan baik, berdasarkan skill SDM di komisi terkait dengan peran masing-masing anggota. Karena bisa dikomunikasikan dengan dirinya. Misalnya ada beberapa berupa analisisnya dari penilaian data atau bisa yang jelas bahwa sebenarnya itu berkontribusi dengan kesemanggatan dari tim. Maka kira-kira Pak Yusuf mau menambahi atau sudah? Oke. Alhamdulillah, dengan berakhirnya sesi diskusi ini berakhir pula acara pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup dengan rangkaian doa, saya Nurul Hamzah Yulia mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam memandu acara ini banyak kekurangan dan tutur kata yang kurang berkenan. Mohon maaf baik yang secara offline maupun yang melalui Zoom. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu semuanya. Semoga Allah terus memberikan kita kesempatan ya untuk berbuat baik dan mampu mengharumkan nama Wonogiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa akan disampaikan oleh Bapak Yogi. Pak Yogi ya Pak.
Masya Monggo Pak Yusuf, Pak Simpit mau. Sebentar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. 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 Waalaikumsalam. Oh iya, mohon maaf Bapak Ibu yang di Zoom, jangan keluar dulu nggih. Mari kita foto bersama dulu yang ada di Zoom. Nanti untuk setelah ini baru yang offline kita foto bersama. Untuk operator, Bu Ul, bisa nggih? Bapak Ibu yang di Zoom mohon kameranya dinyalakan terlebih dahulu. Kita foto bersama. Pak Yusuf, itu kameranya belum nyala. Saya Sudah? Satu, oh belum. Belum nyalakan kamera. Monggo nyalakan dulu. Kameranya rusak. Oke, sudah. Monggo, slide yang pertama. 1, 2, 3. Bentar. Lagi-lagi. Oke, 1, 2, 3. Yang kedua, 1, 2, 3. Hitung lagi. 1, 2, 3. Sudah? Oke, terima kasih Bapak Ibu yang hadir di Zoom. Mohon maaf mengganggu acara panjenengan semuanya. Kita berjumpa lagi ketika kegiatan review proposal yang insya Allah akan dilakukan full offline Bapak Ibu di tanggal insya Allah 14 Juni. Oke, terima kasih. Monggo yang offline kita foto bersama. Oh, foto bareng dulu. Yang slide-nya yang
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة يطمئن بها قلبي وترفع بها علومي وتقضي بها حوائجي وترفع بها درجتي وتهدي بها قومي وتخلص بها قلبي وتلهمني بها علوم لدني وتكرمني بها بالسعادة والكرامة مع ذريتي وتكثر بها أموالي وأصحابي وتلاميذي وأتباعي وأضيافي وترزقوني اللهم تمام نعمتك وتمام رحمتك وتمام رضوانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة يطمئن بها قلبي وترفع بها علومي وتقضي بها حوائجي وترفع بها درجتي وتهدي بها قومي وتخلص بها قلبي وتلهمني بها علوم لدني وتكرمني بها بالسعادة والكرامة مع ذريتي وتكثر بها أموالي وأصحابي وتلاميذي وأتباعي وأضيافي وترزقوني اللهم تمام نعمتك وتمام رحمتك وتمام رضوانك وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تحشر فيه الخلائق أجمعين إلى يوم تحشر فيه الخلائق أجمعين
Ini sampun badhe, saya izin pamit nggih. Pak Ivan. Lagi sampun badhe Pak Ivan. Kalau sudah selesai saya izin pamit. Sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan yatma'innu biha qalbi wa tafa'u biha ulumi wa taqdi biha hawaiji wa tarfa'u biha darajati wa tahdi biha qawmi wa tukhlisu biha qalbi. 1, 2, 3 Pak Ivan, sudah selesai ya? Wa tulhimuni